Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi pada video kali ini tentang pembahasan soal pekan lalu, dan saya harap kalian sudah mengerjakannya sehingga kalian bisa mengecek jawaban kalian dengan video kali ini. Baiklah, kita akan coba. Ini tadi sebelumnya sudah saya kerjakan, dan seperti biasa saat diupload ternyata tidak ada suaranya, maka saya merecord ulang. Nah, kali ini kita langsung ke soal nomor 2, yaitu di sini perusahaan tas menjual produknya seharga 30, ya. Jadi ini adalah harganya. Jadi kita sudah bisa tulis di sini harganya 30, kemudian biaya tetap pembuatan tas, biaya tetap itu berarti fixed cost di sini, dan kemudian biaya variabel tiap satu tas sebesar $5 ya. Nah, yang ditanya, hitunglah jumlah yang harus terjual agar perusahaan tersebut mencapai keadaan break-even point. Nah, kita tahu kondisi BEP itu adalah kondisinya TR sama dengan TC. Kita buat di sini, berarti kita butuh fungsi TR dan TC terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi TR, P kali Q, berarti tinggal P-nya berapa di sini, TR sama dengan 30 dikali Q. Nah, kemudian TC sama dengan fixed cost tambah variable cost. Fixed cost-nya 200 ditambah variabelnya 5Q. Oke, sudah, tinggal dibuat persamaan BEP-nya TR sama dengan TC, berarti 30Q sama dengan 200 ditambah 5Q. Nah, Q dengan Q, berarti si 5Q pindah ke sini, berarti 30Q min 5Q sama dengan 200, berarti 25Q sama dengan 200, sehingga didapat Q sama dengan 8. Nah, ini adalah kondisi jumlah barang ya yang diproduksi dan harus terjual agar kondisinya itu total cost kita sama dengan total revenue. Nah, selanjutnya ditanya, sebelum menggambarkan kita langsung lihat soal di sini. Hitunglah keuntungan atau kerugian jika yang terjual sebanyak 20 tas. Nah, di sini buat dulu fungsi keuntungannya. P sama dengan TR min TC, masukkan fungsi TR minus TC, jadi TC-nya di dalam kurungkan, baru nanti kita buka seperti ini. P sama dengan 30Q min 200 min 5Q, sehingga didapat fungsi keuntungannya 25Q min 200. Nah, silahkan substitusikan Q-nya dengan angka 20, jadi 25 dikali 20 dikurang 200, dapat 500 min 200, sehingga dapatlah P sama dengan 300, dan kita tahu ini pasti untung karena yang ditanya 20 ini di atas angka 8, dan kita lihat nilai di sini juga positif, maka kita bisa mengatakan ini untung sebesar $300. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan fungsi TR dan TC ini, dan kita akan menunjukkan titik BEP-nya. Dan jadi seperti ini, kalian tinggal buat permisalan saja angkanya. Nah, Bu, dapat 5, 8, 10 di mana? Oh, itu buat saja permisalan. Mengapa saya startnya di 5? Harusnya start di 0 juga bagus ya, supaya kita tahu ini start TR-nya di mana dan start TC-nya di mana. Nah, kemudian mengapa saya 5, 8 ini kita lihat saja bahwa BEP-nya tadi sekitar 8. Kemudian juga ada pertanyaan 20. Maka ya rentangnya permisalan angkanya itu nggak jauh-jauh dari itu. Maka saya gunakan angka 5, 8, kemudian saya buat kelipatan 5, 10, 15, 20. Nah, kemudian silakan masukkan satu persatu ke fungsi TR dulu, baru ke fungsi TC. Nah, Q sama dengan 5, TR-nya 30 kali Q, jadi angka Q ini ya tinggal kita ganti dengan angka permisalan kita. 30 kali 5, 30 kali 8, 30 kali 10, 30 kali 15, 30 kali 20. Nah, ini hasilnya ini adalah nilai TR. Nanti yang akan mengisi di sini, ya, di sumbu vertikal ini. Nah, begitu juga dengan TC, tinggal ganti Q-nya ini dengan angka permisalan di sini, seperti ini, yang sudah saya tuliskan. Nah, angka yang di sini 225 hingga 300 ini dia akan mengisi di sumbu vertikal di sini. Nah, kalau sumbu horizontal ini adalah nilai Q, kita start dari 0, 5, 8, 10, 15 dan 20. Nah, kemudian di sini
nilai TRTC-nya bisa mau pakai kelipatan atau nanti tunggu kita memasukkan angka dari pemisahan ini juga boleh. Oke, tinggal kita input satu persatu dari TR. Jika Q sama dengan 5, berarti TR-nya 150, ya kita misalkan di sini. Kemudian jika Q 8, 240, misalkan di sini. Kemudian kalau 10, dia 300, nah di sini. Kalau 15 dia 450. Nah, berarti kurang lebih di sini. Ya, ini kan 450. Kalau 20 dia 600. Nah, ini perkiraannya kurang lebih di sini. Nah, titik-titik ini silakan dihubungkan, kita hubungkan, dan kalau 0 ya pasti 0 ya TR-nya ya. Kalau 0 30 kali 0 ya 0 kan gitu. Nah, dari 0 ini silakan tarik garis. Nah, garis merah inilah dia fungsi TR. Nah, selanjutnya fungsi TC silakan. Nah, kalau 0 TC, kalau Q-nya 0 berarti dia ini 0 kan, berarti 200 tambah 0, berarti startnya di 200. 200 ini biaya tetap tadi yang sudah dikeluarkan. Oke, 200. Kemudian kalau 5 dia 225, kurang lebih di sini. Kalau 8 240, di sini sama dia berpotongan tadi karena kita dapatkan TR sama dengan TC di Q sama dengan 8. Kemudian kalau 10 dia 250, di sini kurang lebihnya. Kalau 15 dia 275, dan kalau 20 dia 300. Nah, titik-titik yang biru ini kita sambungkan sehingga dapatlah garis biru ini, yaitu fungsi TC-nya sama dengan 200 ditambah 5Q. Nah, kita bisa lihat dia berpotongan di Q sama dengan 8 dengan nilai TR sama dengan TC sebesar $240. Nah, tadi ada pertanyaan kalau Q-nya 20 bagaimana? Nah, karena Q-nya 20, kondisinya saat 20 itu kita lihat bahwa garis fungsi TR itu di atas garis fungsi TC, dan itu berarti kondisi saat garis TR itu di atas TC, berarti ya memang kondisinya suatu perusahaan ya, perusahaan atau usaha itu mengalami keuntungan. Nah, sehingga ini yang di arsir kuning ini wilayah adalah kalau kita memproduksi di atas kuantitas yang BEP ini. Ya. Nah, kalau kita produksi di bawah 8, kita lihat garis TC-nya ini di atas, maaf ya, garis TC ini di atas garis TR tentu saja mengalami kerugian. Nah, begitu untuk grafiknya. Oke, semoga semakin paham. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini kurang lebih sama dan bahkan lebih mudah karena tidak diminta untuk menggambarkan, sehingga kalian bisa melihat dari soal. Di soal ini sudah diketahui harga ya 100.000 per unit, sehingga bisa dibuat TR P kali Q, berarti 100.000 Q. Kemudian TC tambahkan fixed cost-nya, biaya tetapnya 18 juta ditambah variable cost-nya 10.000 Q. Nah, buat kondisi BEP, TR sama dengan TC, berarti 100.000 Q sama dengan 18 juta ditambah 10.000 Q. Q gabungkan dengan Q, sehingga di sini 100.000 Q min 10.000 Q, dapatnya 90.000 Q sama dengan 18 juta. Kemudian kita cari nilai Q, dapatlah 200. Nah, kemudian ditanya apa yang terjadi jika perusahaan berproduksi sebanyak 100 unit. Sebenarnya kita udah tahu nih, dia kan di bawah 200, dah pasti rugi. Kalau mau untung ya di atas 200. Tapi kalau ada pertanyaan berapa sih kerugiannya, maka kita harus masukkannya ke fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan di sini TR min TC, dan sebenarnya kalau kita lihat dari hasil ini TR min TC kita udah tahu nih, jawabannya 90.000 Q min 18 juta. Nah, tinggal fungsi keuntungan sama dengan si Q-nya kita ganti dengan angka 100. Jadi 90.000 kali 100 9 juta ya, dikurang 18 juta, jawabannya min 9 juta. Nah, min ini menandakan bahwa perusahaan tersebut rugi. Nah, ruginya sebesar berapa? Ruginya sebesar 9 juta. Nah, itu ya
jawaban untuk soal latihan kita. Tentu saja masih sangat mudah dan semoga kalian bisa memahami, semakin memahaminya, dan kita akan coba lagi untuk latihan soal berikutnya supaya semakin paham. Jika masih ada yang belum paham, silakan untuk bertanya kepada temannya atau boleh juga kepada saya atau kita diskusikan di forum kita. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.